Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat dan pecahan. Di dalam operasi bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan netral yaitu 0, kemudian bilangan positif. Bilangan positif itu bilangan yang terletak di sebelah kanan dari 0 ini. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya, semakin ke kanan maka nilai bilangan positif semakin besar. Kemudian ada juga yang disebut dengan bilangan negatif. Bilangan negatif itu yang terletak pada titik 0 ini ke sebelah kiri. Jadi semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Kemudian untuk positif itu diberikan simbol dengan tanda plus. Kemudian negatif diberikan dengan tanda min. Yang pertama, operasi bilangan bulat pada penjumlahan. Untuk penjumlahan dengan garis bilangan, contohnya negatif 7 ditambah dengan 5. Hasilnya, pertama kita letakkan garis dari titik 0 kita buat ke arah kiri karena itu negatif 7. Kemudian dari titik negatif 7 ini kita geser ke kanan sebanyak 5. Berarti dari min 7 kita jumlahkan karena dia penjumlahan, berarti geser ke kanan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasil dari negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Kemudian operasi bilangan bulat pada penjumlahan, apabila positif dijumlahkan dengan positif maka hasilnya adalah positif. Contohnya 25 ditambah 12 maka hasilnya adalah 37. Kemudian positif dijumlahkan dengan negatif, itu hasilnya bisa negatif atau positif. Contohnya 12 ditambah negatif 18, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian apabila 18 dijumlahkan dengan negatif 12 maka hasilnya 8. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apabila sebelah kiri ini lebih kecil maka hasil yang di sini adalah negatif. Tetapi apabila yang sebelah sini lebih besar maka hasilnya positif. Kemudian negatif dijumlahkan dengan positif itu bisa menghasilkan negatif atau positif. Contohnya negatif 7 dijumlahkan dengan 12, hasilnya adalah 5, maka hasilnya ada positif. Kemudian contoh yang kedua, negatif 12 dijumlahkan dengan 7, hasilnya negatif 5. Jadi apabila di sini lebih kecil
dan di sini lebih besar, maka hasilnya akan positif. Tetapi apabila di sini nilainya lebih kecil dan dijumlahkannya dengan yang nilai di sini lebih besar, maka hasilnya akan negatif. Kemudian negatif dijumlahkan dengan negatif, maka akan menghasilkan negatif. Contohnya adalah negatif 9 ditambah dengan negatif 7. Di sini ada positif ketemu negatif, maka nanti menjadi negatif, sama aja dengan negatif 9 negatif lagi 7, berarti hasilnya adalah negatif 16. Kemudian operasi bilangan bulat yang kedua adalah pengurangan dengan garis bilangan. Contohnya negatif 6 dikurangi negatif 8. Langkah yang pertama, kita letakkan pada titik 0 ini sejauh negatif 6. Karena dia negatif, maka ke arah kiri, sehingga menjadi garisnya seperti ini. Kemudian yang kedua, karena dia negatif ketemu negatif, maka berubah menjadi positif, jadi positif 8. Sehingga karena dia positif, dari titik negatif 6 ini ke arah kanan sebanyak 8. Nah, dari negatif 6 ini geser sejauh 8, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 2, sehingga negatif 6 dikurangi negatif 8 adalah 2. Kemudian apabila pada pengurangan itu positif dikurangi positif, maka dia bisa menghasilkan positif atau negatif. Contohnya 27 dikurangi dengan 12, sehingga hasilnya adalah 15. Kemudian 12 dikurangi 27 hasilnya negatif 15. Nah, dari sini apabila sebelah kiri ini lebih besar daripada yang sebelah kanan atau si pengurangnya, maka dia hasilnya akan positif. Tetapi apabila si sebelah kiri ini lebih kecil daripada sebelah kanan atau si pengurangannya, maka dia akan menghasilkan negatif. Kemudian negatif dikurangi positif, maka hasilnya negatif. Contohnya negatif 7 dikurangi 10, maka ini menjadi negatif 7 negatif 10, maka negatifnya bertambah, sehingga hasilnya adalah negatif 17. Kemudian positif dikurangi negatif, hasilnya menjadi positif, karena negatif ketemu negatif akan menghasilkan positif. Contohnya 5 dikurangi negatif 9, negatif ketemu negatif maka menjadi positif, sehingga sama aja 5 plus 9, hasilnya adalah 14. Yang terakhir, negatif dikurangi negatif itu bisa menghasilkan negatif ataupun positif. Contohnya negatif 7 dikurangi negatif 9, berarti ini sama aja negatif 7 plus 9, hasilnya adalah 2. Untuk selanjutnya negatif 8 dikurang 12, maka hasilnya negatif 20. Untuk selanjutnya adalah operasi bilangan bulat pada perkalian. Jadi perkalian suatu bilangan merupakan penjumlahan berulang dari bilangan tersebut. Artinya A dikali B itu
B dikali sebanyak A atau B diulang sebanyak A. Jadi contohnya 3 dikali 5 itu sama aja 5 ini diulang sebanyak si 3 ini. 5 ditambah 5 tambah 5 karena si perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Tetapi apabila positif dikali positif maka hasilnya positif. Contohnya 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Kemudian apabila negatif dikali positif hasilnya jadi negatif. Contohnya negatif 4 dikali 5 adalah negatif 20. Kemudian positif dikali dengan negatif maka dia juga akan menghasilkan negatif. Contohnya 5 dikali negatif 7 maka hasilnya adalah negatif 25. Yang terakhir, negatif dikali dengan negatif maka hasilnya akan positif. Contohnya negatif 6 dikali negatif 8 hasilnya adalah positif 48. Operasi bilangan bulat yang keempat adalah pembagian. Pada pembagian ini, apabila positif dibagi positif, maka dia hasilnya akan positif. Contohnya 15 dibagi dengan 3, berarti hasilnya adalah 5. Kemudian negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya negatif 8 dibagi dengan 2 maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian positif apabila dibagi dengan negatif maka dia juga hasilnya negatif. Contohnya 12 dibagi dengan negatif 4 maka dia hasilnya negatif 3. Kemudian negatif dibagi negatif adalah positif. Contohnya negatif 18 dibagi dengan negatif 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat itu nanti urutan pengerjaannya dimulai dari perkalian atau pembagian terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Untuk lebih memahaminya, langsung saja ke contoh. Tentukan hasil dari 5 ditambah negatif 45 dibagi dengan 9 kemudian dikali 3 dikurangi 18. Nah, langkah yang pertama berarti kita harus mengerjakan yang pembagian dulu. Jadi negatif 45 ini kita bagi dulu dengan 9. 5 kita tulis tetap dengan 5. Kemudian hasil dari negatif 45 dibagi 9 ini adalah negatif 5. Kemudian kita kali dengan 3, baru kita kurangi dengan 18. Kemudian langkah yang ketiga adalah 5 tetap kita tulis 5, kemudian dijumlahkan dengan hasil dari min 5 dikali 3 adalah negatif 15. Berarti langkah ketiga ini adalah 5 ditambah negatif 15, kemudian baru dikurangi dengan 18. Langkah keempat, hasil dari 5 plus negatif 15 ini adalah negatif 10, baru dikurangi dengan si 18, sehingga hasilnya adalah negatif 28. Nah, sekarang masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat.
Contohnya itu adalah suhu udara di suatu wilayah Eropa ketika musim dingin adalah negatif 15 derajat Celcius, dan menjelang musim semi suhu udara naik menjadi negatif 4 derajat Celcius. Hitunglah selisih, berarti kalau selisih itu adalah pengurangan. Nah, hitunglah selisih suhu ketika musim dingin dan menjelang musim semi. Selisih suhu berarti negatif 4, suhu setelah naik dikurangi negatif 5, atau suhu di musim negatif 15, atau suhu di musim dingin. Berarti negatif 4, ini negatif ketemu negatif, berarti berubah menjadi positif, plus positif 15, sehingga hasilnya adalah 11 derajat. Selanjutnya, operasi bilangan pecahan. Nah, di dalam operasi bilangan pecahan itu juga terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di dalam operasi bilangan pecahan itu bentuk pecahan di mana A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi dari gambar lingkaran ini dibagi beberapa bagian dan ada satu bagian yang diaser. Nah, bagian ini disebut sebagai pembilang dan seluruh bagian di dalam lingkaran ini disebut pembilang. Jadi satu bagian yang diaser sebagai pembilang, kemudian semua bagian yang di dalam lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah penyebut. Jadi dari gambar ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan 1/6. Begitupun dengan gambar-gambar yang lain. Kemudian operasi pecahan yang pertama adalah penjumlahan. Nah, di dalam operasi pecahan itu ada A per B apabila dijumlahkan dengan C per B. Karena dia penyebutnya sudah sama, maka hasilnya A plus C atau A ditambah dengan C per B. Contohnya, tentukan hasil dari 2/3 ditambah dengan 5/3. Ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan. Nah, hasilnya ini. Karena dia penyebutnya sudah sama, berarti ini tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah dengan 5, 7/3. Jadi hasil dari 2/3 ditambah 5/3 adalah 7/3. Kemudian apabila penyebutnya itu belum sama, jadi rumusnya menjadi A per B ditambah C per D, sehingga rumusnya menjadi A dikali dengan D per B ini kita kali dengan D plus B ini kita kali dengan C, dan si penyebutnya ini juga sama, B kita kali dengan D. Cara lain untuk menyamakan penyebut itu bisa dengan menggunakan KPK dari si B ini dan si D. Contohnya, tentukan hasil dari 2/3 ditambah dengan 3/8. Karena dia penyebutnya belum sama, berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.
Sehingga ini 2/3 ditambah 3/8 adalah, nah ini kita kalikan dulu, 2 dikali dengan 8, kemudian untuk menyamakan penyebutnya kita kali 3 dengan 8, sehingga yang ini pun kita kerjakan dengan cara yang sama seperti ini menggunakan rumus yang ini. Berarti ini menjadi plus 3 dikali dengan 3 per 3 dikali dengan 8, sehingga 16 per, hasil dari ini adalah 16/24 ditambah hasil yang dari ini adalah 9/24. Karena dia penyebutnya sudah sama, berarti ini tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 25/24. Kemudian operasi pecahan yang kedua adalah pengurangan. Pada pengurangan ini A per B dikurangi C per B. Karena dia penyebutnya sudah sama, sehingga hasilnya menjadi A dikurangi C per B. Contohnya, tentukan hasil dari 9/4 dikurangi 3/4. Nah, karena dia penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangi 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6/4. 6/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 6 ini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3, dan 4 ini juga kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2, sehingga 9/4 dikurangi 3/4 hasilnya adalah 3/2. Tetapi apabila si penyebutnya itu belum sama, A per B dikurangi C per D, maka hasilnya akan menjadi A dikali D per B dikali D. Ini cara untuk menyamakan penyebutnya dulu. Dikurangi B kali C per B dikali D. Contohnya, tentukan hasil dari 2/6 dikurangi 1/5. Nah, dari sini karena dia penyebutnya belum sama, kita samakan dulu, sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 5 per 6 dikali 5. Kemudian ditambahkan, dikurangi, kita kurangi dengan 6 dikali 1 per 6 dikali 5. Hasil dari 2 dikali 5 per 6 dikali 5 adalah 10/30, dikurangi dengan hasil dari ini adalah 6/30. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangi 10 dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 4/30. Ini bisa kita sederhanakan. 4/30, 4 kita bagi dengan 2, dan 30 juga kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 2/15. Jadi dari 2/6 dikurangi 1/5, hasilnya adalah 2/15. Selanjutnya adalah operasi pecahan pada berkah
perkalian. Nah, pada perkalian ini A per B dikali dengan C per D. Maka hasilnya, kalau pada perkalian ini kita langsung bisa mengalihkan si A dikali dengan C per B dikali dengan D. Contohnya, tentukan hasil dari 3/4 dikali dengan 2/5. Karena perkalian, kita langsung kalikan saja, berarti 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6, dan 4 dikali 5 adalah 20. Ini bisa kita sederhanakan. 6 ini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3, dan 20 kita bagi dengan 2, hasilnya. Sehingga 3/4 dikali 2/5 hasilnya adalah 3/10. Operasi pecahan yang terakhir adalah pembagian. Di dalam pembagian ini, A per B dibagi dengan C per D, maka akan menghasilkan A per B. Dari pembagian ini berubah menjadi perkalian dengan dibalik si D menjadi pembilang dan C ini menjadi pengikut. Kemudian contohnya, tentukan hasil dari 4/5 dibagi 3/7. Nah, ini menjadi 4/5, kita rubah pembagi menjadi perkalian dan kita rubah si 7/3 menjadi 7/3, sehingga hasilnya langsung kita kalikan saja. Si 4 dikali 7 hasilnya 28, dan 5 dikali dengan 3 hasilnya 15, sehingga 4/5 dibagi dengan 3/7 hasilnya adalah 28/5. Operasi hitung campuran pecahan. Nah, di dalam operasi hitung campuran ini cara pengerjaannya masih sama seperti pada operasi bilangan bulat tadi. Urutan pengerjaannya berarti dari perkalian atau pembagian terlebih dahulu, kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, tentukan hasil dari 3/4 dikali 0,2 ditambah 1/6 dibagi 2/3. Cara pengerjaannya, langkah pertama kita hitung dulu perkaliannya. Berarti 3/4 kita kali dulu dengan 0,2. Kemudian langkah yang kedua, kita bagi 1/6 dibagi dengan 2/3. Setelah nanti perkalian ini ketemu hasilnya, baru kita jumlahkan dengan yang ini. Berarti ini bisa ditulis dengan 3/4 ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 15/4. Kemudian 0,2 ini kita rubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 2/10. Ditambah dengan 1/6 yang tadinya ini pembagian kita rubah dalam bentuk perkalian nanti. Selanjutnya ini langsung kita kalikan saja 30/40, kemudian
ditambah dengan 1/6 kita rubah ini pembagian menjadi perkalian, sehingga kita balik menjadi 3/2 sama dengan ini kita sederhanakan menjadi 3/4 ditambah ini langsung kita kalikan aja sehingga menjadikan hasil 3/12. Nah, dari sini kita bisa menentukan 3/4 ditambah ini bisa kita sederhanakan menjadi ini dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1, dan ini juga kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 4. Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan aja. Berarti menjadi 4/4 adalah 1. Sehingga hasil dari operasi hitung campuran pecahan ini 3/4 dikali 0,2 ditambah 1/6 dibagi dengan 2/3 hasilnya adalah 1. Selain operasi hitung pada bilangan bulat, operasi hitung pada bilangan pecahan, dan operasi hitung campuran, di sini ada juga sifat-sifat operasi bilangan bulat. Nah, sifat operasi bilangan bulat itu ada sifat komutatif atau pertukaran. Jadi di dalam sifat komutatif atau pertukaran ini pada penjumlahan A ditambah B ini bisa ditulis dengan B plus A, hasilnya adalah C. Contohnya 7 ditambah 6 itu sama dengan ketika 6 ditambah 7 dan hasilnya sama-sama 13. Dan sifat komutatif pada perkalian A dikali B itu hasilnya sama dengan B dikali A. Contohnya ketika 4 dikali 5 maka 5 dikali 4 hasilnya juga 20. Di dalam sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada pengelompokan pada penjumlahan ini berarti A plus B plus C sama aja dengan A plus B plus C, dan hasilnya adalah D. Contohnya, jadi apabila 1 ditambah 2 kemudian ditambahkan lagi dengan 3, hasilnya itu sama ketika si 1 ditambah dengan 1 ditambah 2 plus 3, maka hasilnya adalah 6. Kemudian sifat asosiatif yang kedua pada perkalian A dikali B dan dikali dengan C itu sama dengan A dikali B dikali C dan hasilnya adalah D. Contohnya, apabila kita memiliki 2 dikali 3 dan dikalikan dengan 4, itu hasilnya sama dengan apabila 2 dikali 3 dikali 4, dan hasilnya adalah 24. Dan di dalam sifat asosiatif ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kemudian sifat distributif penyebaran. Pada sifat distributif penyebaran ini perkalian menjadi A ini apabila dikali dengan B plus C ini bisa ditulis sama aja dengan
A dikali B, ini A dikali B, ditambah A dikali C. Nah, ini hasilnya sama dengan D. Contohnya, apabila 2 kita kalikan dengan 3 ditambah 4, kita bisa tulis sama aja dengan 2 ini kita kalikan dengan 3, kemudian ditambah 2 dikali 4, sehingga hasilnya 2 dikali 3 ini tadi adalah 6, dan 2 dikali 4 adalah 8, sehingga tinggal dijumlahkan, hasilnya 6 ditambah 8 adalah 14. Kemudian pada pengurangan, nah di dalam pengurangan ini sifat distributif menjadi A dikali B dikurangi C, sehingga menjadi A dikali B dikurangi A dikali C, dan sama dengan D. Contohnya, 3 apabila kita kalikan dengan 4 dikurangi 2, maka ini bisa ditulis dengan 3 dikali 4, kemudian dikurangi 3 ini kita kalikan dengan 2, sehingga 3 dikali 4 adalah 12, dikurangi 3 dikali 2 adalah 6, sehingga 12 dikurangi 6 hasilnya 6. Tetapi pada sifat distributif ini pengurangan bisa ditulis dengan cara lain seperti berikut. A dikali B dikurangi C, ini bisa ditulis dengan A dikali B dikurangi si A dikali min C, karena ini dalam perkalian bisa menjadi negatif C. Berarti A dikali B min A dikali negatif C sama dengan D. Contohnya, 3 dikali 4 dikurangi 2, berarti ini bisa ditulis dengan 3 dikali 4 ditambah ini, karena kenapa di sini menjadi penjumlahan, karena ini penjumlahan ini ketika dia bertemu dengan pengurangan ini atau minus ini, maka berubah menjadi min, sehingga seperti ini. Dengan kata lain, kita tuliskan seperti ini, sehingga 3 dikali 4 ditambah 3 dikali negatif 2, sehingga 3 kali 4 adalah 12, ditambah 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6, sehingga 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan. Nah, ini adalah tugas kalian, silahkan nanti kerjakan di dalam buku kalian, kemudian nanti silahkan dikumpulkan melalui WhatsApp grup kelas. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Silahkan pelajari materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.